Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok dengan judul proyek aplikasi sistem lembur Polibatam atau lemburan Polibatam dengan manajer proyek Bapak Suwono Sibagariang akan memulai presentasi. Jadi sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Febiola Selvia Mulyadi selaku ketua kelompok, lalu ada Farur Zaki Nur Pratama, Beatrice Ruth Elizabeth, dan Fadla Fakihudin. Jadi bahasan presentasi yang akan dibahas kali ini adalah deskripsi dari proyek, lalu luaran, capaian proyek, kemudian histori, kendala, dan kontribusi tiap anggota. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu deskripsi proyek. Jadi aplikasi sistem lembur Polibatam ini merupakan aplikasi pemberian lembur kepada karyawan berbasis web, di mana aplikasi ini dapat memudahkan karyawan Politeknik Negeri Batam untuk mengetahui apakah dilaksanakannya lembur pada hari yang telah ditentukan. Kemudian dibuatnya aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kertas untuk melakukan borang ketika diadakannya lembur. Jadi alur dari pemberian lembur ini dimulai dengan kepala unit yang memberikan perintah lembur kepada karyawan dengan mengisi form lembur yang telah disediakan. Kemudian karyawan dapat melihat akunnya sendiri untuk memastikan apakah diadakannya lembur pada hari yang telah ditentukan tersebut. Setelah dilaksanakannya lembur, honor karyawan akan dihitung oleh sistem dengan beberapa ketentuan, di mana honor tersebut akan divalidasikan oleh bagian keuangan, yang mana bagian keuangan diberikan akses untuk dapat mencetak bukti perhitungan honor. Oke, selanjutnya adalah luaran proyek yang telah dihasilkan. Nah, di sini ada Hi-Fi akses kepala unit. Untuk melihat lebih jelas dari Hi-Fi akses kepala unit ini bisa dilihat dari link yang telah disediakan di bawah. Lalu ada Hi-Fi akses bagian keuangan juga sama, bisa diakses dengan link yang ada di bawah. Kemudian ada Hi-Fi akses karyawan juga bisa dilihat langsung dari link yang ada di bawah. Kemudian ada poster dan banner. Lalu ada logo dan manual book. Selanjutnya saya akan menjelaskan capaian proyek yang telah dicapai. Capaian proyek di sini yaitu output dari hasil program yang telah kami buat, yaitu mencetak data dari unit tenaga pendidik dan juga kebersihan serta bulannya, dan memberikan akses full kepada kepala unit yang hanya bisa mengakses di jurusannya, serta bagian keuangan yang hanya bisa mencetak data detail honor dan juga menambahkan data di tambah data honor atau ditambah data lembur jika ada yang kurang, dan juga pada bagian karyawan hanya bisa melihat data diri sendiri, tidak bisa menambahkan, mengedit dan juga mendelete data. Oke, langsung saja. Ini adalah halaman login dari akses kepala unit. Ini adalah halaman dashboard dari akses kepala unit, yang mana pada halaman dashboard ini saya buat session tersendiri untuk bagian-bagian kepala unit, misalnya ada kepala unit, karyawan, atau keuangan di jurusannya masing-masing. Di halaman data lembur, kepala unit bisa menambahkan, mengedit dan juga mendelete data. Ini halaman menambahkan data lembur, ini halaman mengubah data lembur, dan juga di kepala unit bisa menambahkan dan juga mendelete dan juga menghapus data di halaman data karyawan. Kemudian di hapus data karyawan, di sini kami menggunakan shoot alert, yaitu peringatan ketika ingin dihapus. Kemudian di data honor, kepala unit hanya bisa melihat data siapa-siapa saja yang melakukan lembur di jurusannya masing-masing. Sama juga di detail honor. Yang membedakan di detail honor ini merupakan perhitungan semua dari yang ada di data lembur dan juga honor. Maka dari akum 1 menjadi detail honor. Kemudian di bagian keuangan ini tampilan logonya sama seperti kepala unit. Yang membedakan hanyalah role-nya di bagian session di bagian keuangan. Di sini bagian keuangan. Kemudian di halaman data karyawan, bagian keuangan hanya bisa melihat data karyawan. Kemudian di halaman data lembur ini dimulainya perhitungan secara sistem, yaitu mulai dari perhitungan lembur, istirahat, uang makan, PPh, total honor setelah pajak, dan juga tarif berdasarkan kategori. Bisa melihat seluruh siapa saja yang melakukan lembur, dan juga bisa mengedit data, mendelete data, dan juga menambahkan data.
Kemudian di data honor ini merupakan tampilan berupa jam lembur, istirahat lembur, total jam lembur, dan juga uang makan di setiap jurusannya yang terangkum jadi satu. Kemudian di detail honor, di sini kami menggunakan modal footer, yaitu ketika kita klik cetak PDF, maka akan muncul tampilan pilihan, yaitu bisa pilih tenaga pendidik atau tenaga kebersihan dan juga memilih bulan. Ini dinamakan dengan modal footer. Berikut adalah tampilan dari halaman cetak PDF-nya. Kemudian akses bagian karyawan. Pada bagian karyawan ini hanya bisa mengakses di jurusannya sendiri dan juga punyanya dia sendiri. Halaman data lemburnya hanya milik dia seorang diri saja. Kemudian di halaman data honornya juga hanya milik dia seorang diri saja. Kemudian di halaman detail honornya juga hanya milik seorang dia saja. Berikut adalah link dari demo lembur yang telah kami kerjakan. Di situ berupa akses sebagai kepala unit, sebagai bagian keuangan, dan juga sebagai karyawan. Selanjutnya adalah histori pengerjaan proyek. Histori pengerjaan proyek ini yang kami masukkan yaitu logbook atau catatan kegiatan sehari-hari selama mengerjakan proyek lemburan Poli-Batam. Di situ ada perencanaan, ada analisis, ada desain, dan implementasi. Pada perencanaan di sini dimulai dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 4 Maret. Kemudian pada analisis itu dimulai dari 3 Maret sampai dengan 17 Maret. Kemudian pada desain di sini kami membuat desain kerangka UI, antarmuka, evaluasi UI diperlukan, desain low-fi, high-fi dari kepala unit, bagian keuangan, dan juga karyawan, kemudian poster, banner, dan logo. Itu dimulai dari tanggal 10 Maret sampai 22 Juli. Lalu pada implementasi itu dimulai dari tanggal 2 Juni sampai dengan 28 Juli. 28 Juli itu yaitu ada tambahan terdapat fitur untuk download yaitu berdasarkan unit dan juga bulan. Kemudian ada revisi bersama manajemen proyek itu terkait dengan cetak PDF. Kemudian pada testing di sini, testing itu setelah implementasi selesai. Ini adalah link logbook yang bisa diakses. Di sini kami sudah buat menjadi spreadsheet. Kemudian kendala yang kami hadapi selama melakukan proyek ini, yang pertama adalah pembagian tugas setiap anggota kelompok. Lalu kurangnya komunikasi, kemudian salah satu anggota kelompok kami ada yang hilang, lalu tempat dan waktu yang kurang memadai. Selanjutnya adalah kontribusi anggota kelompok. Jadi di sini bisa dilihat kontribusi dari tiap-tiap anggota kelompok untuk proyek ini. Dan menurut kami sejauh ini aplikasi yang telah kami kerjakan ini telah rampung sekitar 85%. Terima kasih. Sekian dari pemaparan presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.